Selamat datang pendengar yang budiman. Kali ini kita bakal ngebongkar cerita seorang tokoh yang lebih dari sekadar raja dangdut. Kita akan membahas seorang arsitek budaya yang bisa dibilang ikut membentuk sebuah bangsa cuma lewat senar gitarnya. Inilah kisah sang satria bergitar, Rhoma Irama. Kalimat ini pendengar, ini bukan sekedar kutipan loh. Ini adalah kompas moral, DNA yang menggerakkan seluruh perjalanan hidup Rhoma Irama. Buat dia, seni itu punya dua tanggung jawab. Satu ke atas, kepada Tuhan, dan satu lagi ke bawah, langsung ke masyarakat. Nah, filosofi inilah yang mengubah musik dari sekedar hiburan jadi sebuah misi. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana semua ini bermula. Karena fitnah juga orang bisa masuk penjara. Oke, kita mundur dulu ya. Jauh sebelum dikenal sebagai Raja Dangdut, Rhoma Irama itu seorang pemberontak sejati. Lahir tahun 1946 dari keluarga yang punya darah biru, tapi jiwanya malah gandrung sama musik barat. Dia tumbuh besar mengidolakan Elvis Presley dan punya satu mimpi besar, jadi Raja Rock and Roll-nya Indonesia. Perjalanannya tuh penuh lika-liku ya, mulai dari bikin band rock pertamanya di tahun 59, terus ada band Gay Hand yang ambisinya jelas banget pengen jadi kayak Elvis, tapi pasar berkata lain. Realitas ekonomi malah mendorongnya ke dunia orkes Melayu, sebuah genre yang awalnya jujur aja dia pandang sebelah mata. Tapi justru disinilah duetnya bareng Elvi Sukaesih meledak dan namanya mulai diakui se-Asia Tenggara. Tapi, jadi populer di orkes Melayu ternyata nggak bikin dia puas. Rhoma ngelihat format musik ini tuh stagnan, gitu-gitu aja. Dia ngerasa, wah ini harus ada gebrakan total, harus ada perombakan radikal. Nah, dari ketidakpuasan inilah lahir niat buat memulai sebuah revolusi musik. Momen puncaknya terjadi pas banget di hari ulang tahunnya yang ke-24, 11 Desember 1970. Rhoma mendeklarasikan lahirnya Soneta Group. Ini bukan sekedar bikin band baru loh pendengar, Soneta itu semacam laboratorium, sebuah manifesto artistik buat menciptakan musik Melayu yang presisi, puitis, dan punya kekuatan. Nah, disinilah kejeniusan Rhoma tuh kelihatan banget. Dia ambil ruh musik Melayu, ada gendang, suling, dan cengkok vokalnya, terus dia suntikan energi liar dari hard rock barat. Coba bayangin deh, distorsi gitar ala Deep Purple ketemu sama pukulan tabla. Gila kan? Inilah resep yang melahirkan sound dangdut modern yang kita kenal sampai hari ini. Dan resep itu terbukti, sukses besar. Album-album kayak Begadang, Rupiah, sama Darah Muda itu bukan cuma laku keras, tapi jadi soundtrack kehidupan jutaan orang Indonesia. Ya, lewat karya-karya inilah gelar Raja Dangdut itu melekat erat dan kayaknya nggak pernah tergantikan sampai sekarang. Tapi revolusi musik aja ternyata belum cukup buat Rhoma. Tanggal 13 Oktober 1973,
Dia memulai revolusi kedua yang jauh lebih dalam, revolusi iman. Dia deklarasikan soneta sebagai Voice of Muslim atau suara Muslim. Musiknya sekarang bukan lagi cuma buat goyang, tapi jadi kendaraan buat syiar ajaran Islam. Caranya pun keren banget, terstruktur. Lirik-liriknya itu dirancang buat mencakup 3 pilar utama ajaran Islam. Ada lagu soal akidah atau keimanan, contohnya La ilaha illallah. Ada soal syariah atau hukum, kayak judi dan haram. Dan tentu aja soal akhlak atau moralitas, lewat lagu legendaris kayak Keramat. Badai fitnah. Wah. Kita float, bukan di float baru di sini.
Dikit in front. Di front pelan-pelan ya. Keits, jangan kira jalannya mulus-mulus aja ya. Menggabungkan yang sakral sama yang dianggap profan ini sempat ditolak. Kebayang nggak sih? Di awal-awal dia manggung, ngucapin assalamualaikum, penontonnya malah nyorakin dan lempar sandal. Tapi Roma pantang mundur. Dari sinilah babak perlawanan dimulai. Kalau musik udah jadi corong dakwah, langkah berikutnya adalah jadi suara buat mereka yang tertindas. Roma nggak ragu pakai lagunya buat mengkritik ketidakadilan rezim Orde Baru yang waktu itu berkuasa penuh. Coba deh dengerin lirik ini baik-baik pendengar. Ini bukan sekedar lagu. Ini tuh satir politik yang menampar langsung ke muka penguasa. Di saat banyak orang takut buat bersuara, Roma dengan lantang menyanyikan kritik tajam soal ketimpangan dan korupsi. Berani banget. Tentu saja, rezim nggak tinggal diam. Gara-gara keberpihakannya ke partai oposisi PPP dan lirik-liriknya yang pedas, Rhoma Irama kena sanksi berat. Selama 11 tahun penuh, wajah dan musiknya dilarang total tayang di satu-satunya stasiun TV saat itu, TVRI, 11 tahun. Anehnya, pencekalan itu malah jadi senjata makan tuan. Rhoma nggak muncul di TV, statusnya malah jadi kayak pahlawan rakyat, simbol perlawanan. Kaset-kasetnya beredar sembunyi-sembunyi dari tangan ke tangan, dan popularitasnya justru meledak berkali-kali lipat.
Status sebagai pahlawan rakyat inilah yang akhirnya membangun sebuah warisan abadi. Pengaruh Roma nggak berhenti di panggung musik atau politik aja, dia mulai melembagakan visinya ke dalam berbagai bentuk yang dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Dia bawa dakwahnya ke layar lebar lewat puluhan film yang laku keras. Dia dirikan PAMI buat menjaga martabat musik dangdut. Dia bahkan sampai berjuang di level dunia biar dangdut diakui UNESCO. Dan puncaknya, dia wujudkan filosofi dakwahnya jadi sebuah institusi pendidikan nyata. Inilah mungkin puncak dari filosofi nada dan dakwahnya. Perguruan Islam Roma Irama atau PIRI. Coba pikirin, sebuah sekolah berasrama 100% gratis buat anak yatim dan fakir miskin. Dibangun di atas tanah wakaf dan ngajarin kemandirian. Ini adalah bukti nyata bagaimana kesuksesan di panggung bisa diubah jadi amal jariah. Dengan semua perjalanan luar biasa ini, wajar banget kalau pengakuan datang dari mana-mana. Mulai dari penghargaan seumur hidup di AMI Awards, rekor muri, masuk daftar album terbaik majalah Rolling Stone, sampai dapat gelar Raja Musik Asia Tenggara dan Doktor Kehormatan. Ini bukti kalau dampaknya melintasi batas negara dan genre. Kisah Roma Irama ini meninggalkan kita dengan sebuah perenungan. Kalau alunan nada aja terbukti bisa mengguncang rezim yang begitu kuat, dan di saat yang sama bisa membangun sekolah untuk mereka yang membutuhkan, kekuatan dahsyat apalagi ya yang sebenarnya tersembunyi di dalam sebuah lagu. Coba kita renungkan bersama.